Selamat datang di kuliah online strategi investasi TI ya. Untuk week 11 kali ini kita bahas tentang membuat pilihan keputusan investasi TI dengan beberapa metode atau model dari yang biasa digunakan di sistem pendukung keputusan. Nah, pembahasannya yaitu tentang metode penilaian multifaktor, yaitu multifaktor evaluation process MFEP atau multifaktor scoring method. Yang kedua, metode simple additive weighting pembobotan sederhana ya. Yang ketiga, metode analitik hierarki proses. Sebetulnya semuanya menggunakan pembobotan. Jadi mungkin materi ini juga sudah dipelajari ketika kuliah sebelumnya ya. Nah, nanti silahkan kalau misalkan di sini materinya belum jelas ya, lihat-lihat lagi materi dulu tuh ya. Saya hanya memberikan contoh sederhana supaya bisa lebih dipahami. Kemudian nanti ada latihan ya, tugas latihan. Oke, kita mulai dari kenapa kita gunakan ini ya. Keputusan investasi TI itu bisa sangat kompleks jika berbagai faktor atau kriteria yang berbeda digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sudah pasti ya, untuk memutuskan kita mau pilih model sistem apa, bagaimana vendornya, siapa yang akan mengerjakan, itu kan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan mana pilihan yang terbaik. Pengukuran yang umum adalah sistem penilaian subjektif yang bisa mengubah ukuran faktor objektif dan subjektif menjadi skor. Nah, karena banyaknya berbagai ukuran ya, jadi penilaiannya bisa subjektif tergantung dari pengambil keputusan. Makanya ini bisa diubah menjadi sebuah nilai angka sehingga ada metode untuk menghitungnya ya. Berbagai metodologi yang menggunakan skor yang diturunkan secara subjektif ini dapat diterapkan pada masalah pengambilan keputusan tipe seleksi dengan faktor yang berbeda. Banyak juga metodologi penilaian multifaktor atau kriteria ya, atribut yang digunakan untuk membawa objektivitas yang lebih besar ke proses subjektif. Nah, di materi ini nanti ya, karena pasti lebih dari satu faktor ya untuk memutuskan ya, makanya kita bisa gunakan metode-metode pendukung keputusan. Yang pertama adalah metode penilaian multifaktor ya, disebut juga multifaktor evaluation process MFP atau multifaktor scoring method MSM ya. Kalau yang di e-book buku referensi kita itu adalah MFSM. Maaf, ini MFSM harusnya ya. MFSM adalah metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk membuat pilihan dari serangkaian alternatif dengan menggunakan dua atau lebih faktor sebagai kriteria pilihan. Ini jadi bisa banyak faktor atau kriteria. Nah, MFSM juga adalah metode kuantitatif yang menggunakan weighting system. Jadi pakai sistem pembobotan dalam pengambilan keputusan multifaktor. Pengambilan keputusan secara subjektif dan intuitif, kemudian menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihannya. Makanya bisa digunakan untuk milih ya, mana nih kira-kira yang sesuai dengan karakter perusahaan.
Pertimbangan tersebut berupa bisa pemberian bobot atas multifaktor yang terlibat dan dianggap penting. Nah, ini kan pemberian bobot juga akan sangat subjektif ya, sesuai dengan pengambil keputusan dan karakteristik perusahaan. Tuh. Langkah-langkah untuk ini metode MFFP ya atau MFSM. Yang pertama, tentukan dulu faktor atau kriteria dari bobot faktor atau kriteria di mana total pembobotan harus sama dengan 1 atau 10 atau 100 ya kalau persentase. Pokoknya total bobotnya harus kalau peluang kan 1 ya, jadi nanti bobotnya mungkin 0, kalau mau pakai puluhan ya sampai 10, kalau mau pakai ratusan ya sampai 100, jadi 2 digit. Yang kedua, mengisikan nilai untuk setiap faktor kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan ini dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu sudah pasti faktor evaluasi yang nilainya antara 0,1 atau 0,100 atau 0,10 ya, sudah ada nilainya. Nah, yang ketiga, proses perhitungan weight evaluation untuk menghitung ya atau weight faktornya, yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan faktor evaluation yang sudah hasil evaluasi, dengan serta penjumlahan seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Nanti lebih jelasnya dari contoh. Nah, misalkan saya ambil contoh untuk faktor atau kriteria ketika akan memilih hardware ya. Misalnya, misalkan ini ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, fleksibilitas. Jadi artinya untuk dioperasikannya ya. Terus brand nih, mereknya, dari merek mungkin jadi pertimbangan perusahaan juga. Harga, pengiriman, delivery ya. Dan mungkin juga kalau perlu misalkan purna jualnya gimana. Nah, tapi di kasus ini saya ambil 4 aja dulu ya faktornya yang mungkin sangat berpengaruh tuh. Jadi purna jualnya diabaikan. Kemudian diberi bobot, nih faktor bobotnya, bobot faktornya untuk fleksibilitas itu 0,5, ini hitungannya 1 ya. Nama mereknya 0,1, harganya 0,2, pengirimannya 0,2. Ini kalau dijumlahkan harus 1, karena pakai 1/10 ya. Nah, selanjutnya nilai. Nah, ini nilai ini skala nilai merupakan rentang penilaian setiap alternatif. Misalkan menggunakan skala SATI. Ini SATI itu sampai 9 ya. Yang menemukan metode AHP. Tuh. Ada ini moderately to equally preferred, sedang hingga sama-sama. Nah, ini bahas. Pokoknya rentang 1 sampai 9 kira-kira nilainya apa. Yang terakhir, mutlak ya, extremely. Di sini mutlak sangat disukai atau mutlak sangat penting bagi perusahaan. Tuh. Nah, dari misalkan kita punya 3 pilihan nih ya di kasus ini, dari itu ada 3. Nah, ini penjelasannya kalau perlu penjelasan rentang tadi ya. 1 itu ini misalkan kedua elemennya sama pentingnya, 2 elemen mempunyai pengaruh yang sama besar. Yang kedua, ini nilai antara dari antara 1 dan 2. Jadi kalau misalkan ragu-ragu ya, nah pilihan ragu-ragu yang paling bawah itu di 2. Makanya ada pakar yang bisa juga ya, yang biasanya dia lebih baik menghilangkan yang ragu-ragunya
Ada yang seperti itu, jadi dilompat tuh. Tapi untuk lengkap, kalau kita pakai metode skala ini ya harus kita ambil lengkapnya aja ya. Kalau nilai 3 berarti elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya gitu. Yang 4 berarti ya di atas 3 ya. Ini juga antara 3 dan 4 dan 5 itu ya. Antara nilai pertimbangan yang berdekatan. Terus yang 5 elemen yang satu lebih penting. Jadi ini pasti di atas 4 ya. Nah, kemudian yang 6 juga antara nih, kalau ragu-ragu antara 5 dan 7 gitu. Terus yang ke-8 nilai antara juga. Nah, yang ke-9 ya ini harus yang paling ekstrim ya. Elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Ya, pokoknya ini yang paling tinggi tuh. Nah, misalkan kita punya 3 pilihan, yaitu sistem A, sistem B, sistem C ya. Dengan nilai, nah hasilnya ini nilai dari skala Sati tadi 1 sampai 9. Untuk alternatif A fleksibilitasnya 5, nama mereknya 5, harganya 6, deliverynya 5. Ini tinggal dijumlahkan ya. Nah, ini kan tanpa diberi bobot. Kalau nggak diberi bobot ya kita bisa aja langsung lihat aja yang nilainya paling besar, artinya bobot ini sama, dianggap sama. Ada pengambil keputusan yang mungkin akan lebih cenderung ya membedakan ini, dia anggap harga lebih penting daripada misalkan merek, atau ada juga yang minta mereknya yang bagus gitu. Makanya ini bervariasi, nanti pemberian bobotnya bergantung kepada pengambil keputusannya ya tuh, atau grup ya, kelompok pengambil keputusannya. Nah, kalau nggak ada bobot, anggap aja ini setara semua, berarti kita bisa langsung memilih ya kan, udah pilih yang terbesar mana ini. Selanjutnya kalau diberi bobot, nah misalkan bobotnya yang flexibility itu lebih tinggi ya, ini sangat tinggi, sangat diutamakan, harus fleksibel, artinya kompatibel untuk diinstal, dipakai dalam waktu yang di masa yang akan datang sampai ada perubahan. Ini brand name 0,1, mungkin merek nggak dianggap penting ya, 0,1. Price harga 0,2, delivery 0,2. Nah, ini kan nilai yang tadi. Nah, kita tinggal hitung bobotnya. Yang selanjutnya hitung bobot. Tuh ya. Ini dikalikan aja nilai 0,5 kali 5, 0,1 kali 5, 0,2 kali 6. Tadi nilai ini ya, nilai hasil ukurannya, penilaiannya, kemudian dijumlahkan, didapat 52. Yang ini juga sama, dikalikan dengan bobot, dijumlahkan, dapat 3. Ini 5,2. Ini juga sama, jumlahkan, didapat 7,3. Jadi kalau dilihat dari evaluasi ini faktor, multifaktor ya, ini multifaktor, itu hasil yang terpilih adalah ini, yang 7,3, tentu yang paling besar ya tuh. Nah, jadi di mana untuk model MFSM berbobot itu, pertama tentukan dulu alternatif ya pilihannya, terus tentukan faktor-faktor yang relevan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dan pengambil keputusannya. Nah, setelah itu baru identifikasi, turunkan atau hitung bobot faktor untuk setiap faktor. Nah, ini yang mungkin bisa membedakan pengambil keputusan satu dengan yang lain.
Terus baru bikin tabel untuk menghitung ya per individualnya, untuk menghitung per baris, nanti dihitung totalnya. Baris ini ya, kriteria atau faktornya. Nilai setiap alternatif menggunakan skala pilihan. Nah, nanti itu nilainya ini tergantung skalanya mau pakai Likert yang sampai 5 atau mungkin mau sampai 10, ada yang 4, terserah ya. Tuh, ini bergantung kepada skala penilaian juga. Dimana nilai yang lebih rendah pada skala mewakili nilai yang kurang disukai, dan nilai yang lebih tinggi mewakili nilai yang lebih disukai atau nilai yang sangat potensial penting. Itu kalau pakai bobot ya. Tuh. Selanjutnya peringkat ya, diurutkan mana yang paling tinggi, tempatkan, terus kalikan sehingga nanti ditentukan jumlah hitung ya skor totalnya. Nah, pilih yang paling besar. Tadi didapat komputer C ya, sistem C. Ini contoh. Itu untuk metode MFSM atau MFEP. Simple ya. Nah, selanjutnya ini agak namanya simple tapi ada penjumlahan, yaitu metode SAW. Simple Additive Weighting ya. Metode fuzzy di sini adalah salah satu metode fuzzy multiple attribute decision making karena masih berkisar gitu ya, disebut fuzzy, yang mampu menyelesaikan masalah sama multiple attribute decision making dengan cara membobotkan semua kriteria dan alternatif yang menghasilkan nilai referensi yang tepat. Nah, metode SAW membutuhkan proses normalisasi. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya, MFEP kan langsung aja dikalikan didapat. Kalau ini perlu ada normalisasi supaya untuk mengurangi subjektivitas ya sebetulnya. Nanti ada lagi yang AHP itu bisa lebih kompleks, jadi bisa lebih objektif ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan ya, karena mungkin kata simpelnya tuh sederhana tapi bisa lebih objektif. Dari situasi multiple attribute yang faktornya atau kriterianya banyak juga sama. MADM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari seluruh alternatif dengan kriteria tertentu. Konsepnya sih sama dengan MFEP ya tadi. Jadi tentukan kriteria, nanti penilaian, ada pemberian bobot. Nah itu cuman tinggal perbedaannya ada di cara perhitungan. Nah, tahapannya intinya ini ya, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan, sama seperti tadi, apakah fleksibel, misalkan tadi harga itu. Terus tentukan rating, ini rating kecocokan nilai setiap alternatif dan atribut atau hal yang dianggap menjadi acuan terpenting. Nah, ini juga ada istilah di sini, atributnya hanya 2 ya dari setiap kriteria. Apakah bersifat cost yang tidak diutamakan atau bersifat benefit, manfaat atau yang diutamakan. Ini perbedaannya di sini. Karena ini juga bergantung kepada pengambil keputusan ya. Dia prefernya gitu, lebih condongnya ke mana sih? Saya mengutamakan ini. Ada juga yang satu ya saya mengutamakan ini gitu ya. Nah, yang ketiga, buat matrik keputusan berdasarkan kriteria tadi C ya. Misalkan kriterianya C, kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan. Jadi di sini nanti ada pemakaian rumus ya.
untuk memperoleh matriks R itu. Nah, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan. Setelah ditentukan, jadi ada penentuan bobot juga sama ya, vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik tuh, dari hasil pilihannya ya. Misalkan komponennya itu A, jadi mana dari A1, A2, dan A3 yang paling baik itu sebagai solusi. Hasil dari ini untuk memilih yang terbaik itu melalui penghitungan matriks dengan menjumlahkan matriks kriteria masing-masing alternatif. Nah, terakhir konversi ya, kalau dari nilainya ratusan ya kalikan 100. Kalau bisa langsung dilihat dari angka-angka yang dihasilkan dari matriks tersebut, ya kita tentukan rankingnya. Tuh. Saya ambil contoh untuk yang kedua ini, misalkan nanti sama ya untuk strategi juga. Nah, ini rumus untuk menghitung normalisasi dan vektor. Kalau atributnya benefit nih, untuk matriks normalisasinya elemennya ini ya. Ini elemen matriknya XIJ dibagi maksimum dari elemen kriteria itu yang di matrik kecocokan. Kalau dia kos berarti ininya minimum yang dicari, minimumnya dibagi dengan elemen matriksnya. Nah, nanti untuk pembobotannya ini kan ada elemen masing-masing ya. Nah, kita punya matriksnya, jadi satu kolom isinya bobot dari masing-masing kriteria dikalikan dengan elemen matriks normalisasi ya. Ini weight-nya weight bobot tuh. Nah, untuk mengetahui kriteria, misalkan saya mau ambilnya software ya, kali ini sistem informasi itu kan produknya software. Kita bisa menggunakan ini acuan dari pedoman ISO bahwa karakteristik kualitas software itu terdiri dari 6. Jadi boleh aja kita pakai ini 6. Harus ada fungsionalitasnya, keandalannya, kegunaan, efisiensi, maintainability, ya bisa dimodifikasi ya. Jadi bisa di-update si softwarenya, dan portability, ya bisa diinstal di berbagai lingkungan. Banyak ya, tergantung kita mau menggunakan karakteristik atau faktor kriteria mana kalau untuk software, kalau ke kualitas ini. Nah, selanjutnya ada lagi acuan untuk menggunakan faktor-faktor kualitas ya bagi sistem informasi dari berbagai pakar model. Diantaranya di sini kita gunakan ada 3: McCall, Evan Marciniak, Dutz and Willis. Nah, kemudian pilihan faktornya seperti ini ya, ada correctness, kebenaran, keandalan, efisiensi, integritas, usability, maintainability, dan sebagainya. Nah, ini dari masing-masing model ya. Untuk model Miko sampai 11 faktor, terus Evan sampai 13, dan Dutz and Willis sampai 15 ya. 15 karena yang testability tidak ada. Kemudian bisa juga bervariasi ya, tergantung kebutuhan dari organisasi, mau menggunakan yang ISO, yang ini, atau model lain. Ini ada model IEEE standar ya,
dia mengeluarkan untuk kualitas software itu memenuhi efisiensi, readability ya, jadi bisa dipahami, bisa dibaca artinya. Functional kayak di ISO, supportability, kemudian ada portability dan usability. Atau mungkin punya faktor kriteria sendiri juga bisa ya. Misalkan di sini harus memenuhi kegunaannya, keandalannya, ekonomis ya dari sisi pemakaian biaya, kemudian user friendly, dukungan teknisnya tersedia dan fleksibel ketika akan dimodifikasi itu pada saat maintenance. Oke, jadi berbagai kriteria bisa diambil. Contoh ya, saya ambil contoh kasus khususnya untuk yang sistem informasi. Misalkan strategi yang menjadi kriterianya adalah beli jadi, outsourcing, pengembangan secara mandiri, pengembangan oleh pihak ketiga, dan beli tapi customize. Kemudian kriteria dan bobot ya tadi untuk keandalan. Jadi saya ambil 5. Hanya keandalan, ekonomis, kegunaan, user friendly, dan dukungan teknis. Bobot dan atributnya, nih, atribut di sini kalau di SAW tadi kan kalau diutamakan masuknya benefit ya, kalau tidak masuknya cost. Misalkan keandalan itu bobotnya 3, benefit, ekonomis 3 juga benefit, kegunaan 2 benefit, user friendly 1 cost, dukungan teknis bobotnya 1 cost. Ini kalau dijumlahkan harus 10 ya, kan tadi 1, 100 atau 10 lah, puluhan. Nah ya, selanjutnya skala nilai. Nah skala nilai yang saya pakai di sini sampai 7 itu sangat buruk, kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik, istimewa. Tadi yang pakai skala SETI juga boleh yang 9 ya, pakai Likert juga boleh yang 5 ya, tergantung mau rentangnya sampai berapa. Pakai skala 1 sampai 10 juga bisa. Nah selanjutnya misalkan untuk masing-masing kriteria ini memiliki nilai yang strategi 1 tadi beli ya, saya masukkan sebagai S1, yang terakhir nih customize kan S5 ya, itu nilainya seperti ini. Keandalan yang ekonomis nilainya begini 64334, yang kegunaan 57634 dari skala 1 sampai 7 ya tadi. Dukungan teknis 65523, kemudian user friendly 67754. Jadi nah dari matrik ini kalau saya anggap matriks, nanti dilakukan normalisasi karena saya mau pakai metode SAW tadi ya. Selanjutnya untuk membuat matriks normalisasi berdasarkan penilaian tadi ya, ini kecocokan nilainya. Ini diperoleh untuk strategi 1, kriteria 1, 3, 6 ya, ini mungkin bisa bervariasi ya, tergantung pengambil keputusan. Nah sekarang kita hitung matrik normalisasinya dengan rumus ini ya. Kalau dia benefit pakai ini, kalau dia cost pakai ini. Misalkan untuk yang K1 dari S1 ya, dia nilainya kan 3, jadi ini diperoleh dari ini, yang ini 3 dibagi dengan ini maksimum dari ini kan 7,
3/7 ini diperoleh ini. Kita lihat dari yang ini maksimum kan 7 ya, 7 dibagi 7 1. Yang ini juga sama, ini juga kan benefit ya K2, jadi diambil ini maksimumnya 6 ya, dari sini jadi 6 dibagi 6 1. Yang ini juga benefit maksimumnya 7 ya, jadi ini 5/7. Yang ini 7/7 ya, ini 1 ini dari 7/7 dan seterusnya, semuanya sama. Yang ini cost diambil minimumnya 2. Nah untuk yang cost rumusnya ini 2, misalkan yang keempat ya, yang nilainya 2 ini 2 dibagi 2 1. Untuk yang ini juga cost minimumnya ini 4 ya, ini 2, ini yang ini maksimum, ini maksimum, ini maksimum. Tuh, ini minimum masukkan rumusnya ini minimumnya 4, nilai ininya 6, jadi ini 4/6 ya. Ini yang paling bawah 4/4 tuh 1. Nah sekarang kita punya matrik normalisasinya ini, yang ini ya. Nah selanjutnya diberi bobot, dihitung pembobotannya seperti ini dengan ini ya. Bobotnya tadi ditetapkan ini K1, K2, K3, K4, K5 ya. Masukkan dari nilai normalisasi. Jadi tadi misalkan 0, sekian dikali 3 ditambah 0, sekian dikali 3 ditambah seterusnya ya, sehingga diperoleh nilai ini. Tuh. Dari hasil ini vektor bobot didapat nilai-nilai seperti ini, sehingga diambil yang ranking tertinggi yaitu S4 7,15 ya, ini juga 7,1. Jadi strategi yang dipilih adalah pengembangan oleh pihak ketiga nih. Tuh ya. Nah, yang berikutnya ini dengan SAW. Kalau AHP itu untuk bobot faktornya juga sama ya, bisa digunakan untuk bobot faktor yang memiliki kriteria multi kriteria atau yang banyak. Nah di sini pertama kali itu dipopulerkan oleh Thomas Sati yang membuat skala tadi ya. Proses AHP ini menggunakan perbandingan berpasangan untuk menetapkan bobot faktor untuk model keputusan, menetapkan prioritas untuk pilihan keputusan, dan menghasilkan statistik yang akurat untuk mengkonfirmasi analisis keputusannya. AHP adalah proses pengambilan keputusan yang cukup lengkap yang memungkinkan pertimbangan multifaktor atau multikriteria ya, yang juga lebih lengkap daripada yang MFSM atau SAW ya. Jadi sangat ideal untuk membantu pengambilan keputusan investasi TI yang sangat kompleks dan multifaktor. Nah, untuk penjelasan AHP itu silakan dilihat di chapter 8 dari ebook ya, referensi utama, bisa dicari dan bisa di-download ya. Silakan nanti untuk mengerjakan tugasnya. Nah, selanjutnya ini tugas yang harus dipakai, yang harus dikerjakan. Yang pertama, gunakan metode SAW untuk memutuskan pilihan komputer sistem yang dicontoh materi ya, yang ada 3 ABC. Nah, implementasikan metodenya pakai SAW. Silahkan tentukan atributnya. Kemudian soal ini
misalkan ada 5 paket ini A, B, C, D, E dengan harga, kualitas, nih kriterianya, harga, kualitas, fitur, popularitas, after sales-nya, dan ketahanan ya, dengan nilai sekian. Jadi tadi seperti tadi sama ya. Nah, ini bobotnya saya tentukan jumlahnya 1, sedangkan atributnya silahkan asumsikan sendiri mana yang cost, mana yang benefit, kemudian nanti mana yang paket yang terpilih ya. Nah, juga kalau mungkin pakai AHP. Kalau misalkan sulit untuk yang AHP, mungkin nanti minggu depan dijelaskan lagi ya. Demikianlah materi hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Nah, jika ada pertanyaan dan lain sebagainya ya, khususnya tentang metode SAW dan MFSM atau MFEP, itu silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.